Subhanallah. Gus Doktor Mas Rudi. Dan Mas Rudi. Oke, Mas Rudi ini. Sekjen Jamiah Hidrokal Mutabarohan Nahdiyah Hidaro Aliyah. Priyantunipun alit tapi gesit. Ya lumrah nek gedhi gesit lah niku rada kewuan niku. Kecil-kecil cabai rawit. Nggih, Gus. Ingkang kula mulyakaken. Bapak Gubernur Muhammad Jazuli. Ahmad Jazuli, nggih. Kula nyuwun idin, kula sebat Bapak Gubernur ngoten mawon. Nggih, senaosa sak mangke teksih mewakili Bu Khofifah sapa ngerti sok mben kono. Allahumma amin. Siap Pak Jazuli nggih. Ngabdi ora setengah-setengah. Tinimbang wong dadi wakil gubernur ya gubernur mesisan ngaten. Karoan nggih. Sinten malih ingkang badhe kula sebataken. Sedaya bapak-bapak para kiai mursyid Thariqah Muktabaroh ingkang berhimpun dan bernaung di bawah Jamiah Nahdlatul Ulama, di bawah Jamiah Ahli Thariqah Mutabaroh An-Nahdiyah. Menika insyaallah meliputi mursyid saking Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Thariqah Naqsabandah Khalidiyah, Thariqah Satoriyah, Sadaliyah lan Tijaniyah. Wonten malih mbok pilih sanesipun. Ingkang tuhu kawula mulyakaken, ngapunten Yai, panitia niku salah, terutama MC niku kok Idaro Wusta kok kadhawuhan ngarahake mursyid. Ala ya dadi jambu mente mengki kula. Kuwalik sak kayange niku. Sing bener para mursyid katuran ngempal rawuh niki badhe kasuwun arahanipun. Kersane kula sak kanca pengurus Jatman saking daya tingkatan Wusta Subya Husnia Sa'afia niki sedaya sami angsal bimbingan lan petunjuk jalan lurus nuju dhateng Allah nyupre ridhanipun Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kula suwun Yai nggih, panjenengan ingkang maringi pengarahan, mumpun diwalik penguruse kok ngarahake. Nah, niki mboten tanpa watonan. Insyaallah wonten ing buku alit ingkang kawula siapaken niki sampun kula singgung. Kula singgung di mana sebenarnya posisi mursyid thariqah, di mana keberadaan Jatman. Melo estu panjenengan ingkang paring pengarahan dhateng kawula sedaya. Para yai ingkang kula mulyakaken, kula keranten sampun kawiwitan kala wau Mbah Yai Bagowi ngangge basa Jawi, kula pun deg-degan waune. Aku engko nek cara Melayu jujur kula pun mboten kuat. Ya nggih cara Melayu mesti menggeh-menggeh nggih. Mulane kula wis enek panutane tak nurut cara Jawa ngoten mawon. Langkung-langkung kula niki Jawa sing merkengkong. Surabaya ora,
Solo ora genep. Sukunya dua, Jawa dan Madura. Yang Madura enggak sama sekali. Mohon berbahasa Indonesia. Oh ngoten. Masya Allah. Nah niki lagi arep seneng sedelo ternyata dikomplain. Nggih. Ning panjenengan nggih mun ngeten. Kula niku ngraosaken para yai kula matur nggih. Dalu yektosipun kula menika sampun meh mawon nekat ora budal. Anake sampun ganduli. Kula kalih dinten niki ora enak badan. Nek anake ganduli luweh-luweh nyaine ganduli malih. Lah niku sing ngebot-ngeboti kula. Nanging kranten kula sampun kadung dipun paringi dawuh nyambut wonten ing acara menika engko nek ora teka mesine ya ora penak, nek teka kok ngoyomen jopone akhir dadi tombo, alah ya wis saeneke tanah wong tuwa. Tuwa niku rak dipek penere pun kangelan. Dipek mathuke pun jarang-jarang ketemu. Ya kaya ngene iki. Yai kalau ndawuhaken. Panas. Panas ya direka ben adem, paringi wayer. Ning dipakno adem estu. Tapi kula mboten ngertos napa kula mengke masuk angin napa mboten niki. Lah niku wong tuwa ora mesti ngoten nggih. Panas didem masuk angin, adem dipanasi. Keringetan goblos, lemes dempes ora duwe daya. Subhanallah. Lajeng kula dalu-dalu kalih ngletak kula nyerat niki napa ingkang dipun sajakaken penyanipun Pak Dr. Masudi tentang PDPRT. Kula tingali, kula nukil, kula cuplik satu dan dua hal. Kula serat teng mriki kanten enten kaitane kalih mursyid. Nah, pikiran kula nek aku ora teko-tekone tenan, tulisan iki ben diwaca nek enek sing kersa maos, nek ora enek sing kersa maos ya ben diasta kundur mengke ya wis terserah kanggo apa. Bapak Ibu rahimakumullah, kula matur mboten sistematik saelinge sak candake. Nek dipeksa kula mboten saged. Mergo laline ya wis bolak-balik. Wong permangane kadang-kadang ya lali. Njaluk neh ngono. Mbok diwehi kemlekaran. Ya wong tuwa. Para yai yang saya muliakan, yang pertama saya tadi menyebutkan bahwa mursyid inilah yang kami tunggu untuk memberi bimbingan dan arahan tidak hanya kepada muridin muridat, bahkan kepada seluruh jajaran pengurus Jatman membutuhkan bimbingan dan petunjuk para mursyid. Supados napa pengurus niki kok diparingi bimbingan lan nyuwun bimbingan mursyid nggih kersane saged sabiyantu memberi bantuan kepada para mursyid dalam upaya membina muridin muridatnya masing-masing. Kula kinten ngaten prayogi yai nggih. Dados pengurus niki mangke lelados pengurus ini nanti akan berkhidmat kepada para mursyid. Tidak akan terbalik. Mursyid kok diklumpukne, diundang. Kok reno-reno ae Jatman iki. Nah,
Mangke menawi panjenengan sampun paring dawuh sudah memberi petunjuk kepada kami. Berpegang pada petunjuk itulah kami akan meningkatkan pengabdian kami, bantuan kami kepada para mursyid di dalam membina muridin-muridatnya. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para yai yang saya muliakan, singkat saja. Yang pertama, bahwa pertemuan seperti ini memang sudah menjadi program Itaroh Stojatman Jawa Timur sesuai dengan program yang dihasilkan pada waktu Musda kelima tanggal 31 Maret tahun 18 sampai tanggal 1 April 18. Kemudian program itu diputuskan dalam forum rapat pleno pertama periode 18-23 yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juli tahun 18 di Nongkojajar, Pasuruan. Program yang terkait dengan kemursidan adalah minimal 1 tahun sekali mursyid diaturi berkumpul bersama dalam forum silaturahim yang dikenal dengan forum multaqo mursyid. Adapun pada hari ini multaqo ini sudah yang ketiga kalinya. Yang pertama di sini saya tulis diselenggarakan di Sawahan Mojosari, Mojokerto. Ini multaqo yang pertama periode 18-23 hari Ahad Senin 25 dan 26 Agustus. Kemudian yang kedua pada hari Senin Selasa tanggal 20-21 Agustus 19 di Pondok Pesantren Darul Hikmah Jati Agung Keramat Pasuruan. Leres Gusti. Kemudian yang ketiga hari ini. Sebenarnya hari ini sudah keempat. Sudah keempat. Namun karena tertunda akibat merajalelanya wabah corona, yang ketiga baru kali ini diselenggarakan. Kemudian karena masa khidmat kita 5 tahun, kita mencanangkan multaqo ini minimal 5 kali dalam satu periode. Nah, kalau hari ini yang ketiga, maka masih ada keempat dan kelima. Hanya saja ketika kemarin kita adakan pertemuan, yaitu pada tanggal 10 Oktober, pada tanggal berapa itu kemarin. Multaqo ini kami batasi hanya 4 kali. Jadi setelah ini tinggal 1 kali saja. Karena apa? Waktu kita sudah sangat mepet. Kepengurusan Wusto periode kali ini akan berakhir pada akhir Maret tahun 23. Oleh karena itu kami hanya akan manfaatkan selang 6 bulan dari hari sekarang. Berarti nyuwun sewu para yai, mangke 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi panjenengan katuran ngempal malih. Kula kinten ridho nggih, Yai. Alhamdulillah. Dene manggenipun sampun dipun taan bagian, etan bagian tengah, Pak. Ngeten. Itu yang kami rencanakan Agustus. Lah setelah Agustus ini musda kita tinggal 7 bulan. Kalau 7 bulan itu masih diisi multaqo lagi. Asman kok ngurusi mursyid barang.
Sebenarnya tidak begitu. Mursyid ini yang mempunyai jatman. Oleh karenanya ketika mursyid ini jarang muncul di jatman, maka jatman yang kudo, tolong Yai kami dijenguk. Setahun sekali cukuplah. Nah, hubungan mursyid dengan jatman adalah sejarah berdirinya jatman. Pada awal pertama, jatman ini berdiri belum disebut namanya Jam'iyah Ahli-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Dereng ngangge endel-endel An-Nahdiyah. Inilah yang terjadi pada tahun 57, tepatnya 10 Oktober 57. Muktamar pertama di Tegalrejo Magelang. Di sana resmi kemudian dibakukan tanggal itu menjadi tanggal lahir Jam'iyah Ahli-Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Siapa pendirinya? Para mursyid dan ulama thariqah. Para mursyid dan ulama thariqah. Hanya saja pada waktu itu memang thariqah ini masih membatasi perannya. Mendirikan Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah atau Jam'iyah Ahli-Thariqah Al-Mu'tabarah ini masih sebatas ingin mencapai tujuan yang pertama, amal soleh zahir batin menurut ulama sholihin dengan baiat yang shahihah. Kemudian yang keempat, meningkatkan dan memelihara ukhuwah thariqiyah dan nahdiyah antar sesama pengamal thariqah melalui sikap tasamuh antar aliran thariqah. Setelah mengalami perkembangan, di samping nama Jam'iyah Ahli-Thariqah Al-Mu'tabarah ditambah An-Nahdiyah, juga tujuan yang ingin dicapai oleh Jam'iyah ini juga berkembang meningkat kepada penggalangan ukhuwah dalam rangka Nahdiyah dan NKRI. Oleh karena itu para yai mursyid, thariqah ini, jatman ini tidak salah kalau disebutkan ini adalah milik para kiai sendiri. Misalnya jatman ini juga sampai mengalami kemunduran, yang rugi juga termasuk para kiai. Lebih-lebih para kiai karena pemiliknya. Pemilik kok kehilangan, beda karo sing duwe gaduhan tok kehilangan. Luwih berat rasanya bagi pemilik yang kehilangan. Selanjutnya kami ingin mengemukakan sedikit tentang kenapa mursyid di samping kami sebut sebagai pemilik, kedudukan dan posisinya sangat-sangat penting sekali di dalam thariqah dan di dalam jatman. Dalam buku yang saya persiapkan ini ingin saya baca halaman 13. Saya baca seutuhnya saja supaya saya tidak mikir-mikir lagi tentang kemursyidaan. Mursyid menurut istilah yang dipakai di kalangan ahli tasawuf artinya guru pembimbing kerohanian.
Mursyid terkadang disebut syekh. Syekh juga sebutan yang diberikan kepada pendiri aliran thariqah Sufi seperti thariqah Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pakai sebutan Syekh Abdul Qadir. Pendiri thariqah Naqsabandiyah didirikan oleh Syekh Muhammad, disebut Syekh Muhammad Bahauddin. Pendiri thariqah Satoriyah disebut namanya Syekh Abdullah As-Sator, juga disebut Syekh. Pendiri Syadzaliyah Syekh Abu Ali Hasan Asyadzili disebut Syekh Syadzili. Kemudian Tijaniyah Syekh Ahmad At-Tijani, begitu dan seterusnya. Mursyid merupakan pemimpin kerohanian yang tinggi sekali kedudukannya dalam thariqah. Sekali lagi, kedudukannya sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, ketika Jatman ini eksis di tengah-tengah kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, maka para mursyid ini juga hadir di tengah mereka. Secara struktural, posisi para mursyid ditempatkan dalam salah satu jajaran kepengurusan yang dulu disebut Mustafat, yang sekarang disebut Majelis Ifta. Adalah badan tertinggi di dalam Jatman. Semua pengurus adalah berada di bawah Majelis Ifta. Siapa anggota Majelis Ifta? Para mursyid dari perwakilan thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Disebut thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah, bukan An-Nahdiyah itu nama thariqah yang Mu'tabaroh, namun An-Nahdiyah ini berarti thariqah itu berhimpun dan bernaung di bawah Nahdlatul Ulama atau Jatman. Kedudukan yang tinggi inilah yang berada di tangan para mursyid. Maka di tingkat aliyah sekarang Ketua Majelis Ifta sekaligus Rois Maulana Habib Muhammad Lutfi. Beliau sewajarnya mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat tinggi di dalam Jatman. Sebagai pimpinan tentang mursyid tadi, ia mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahir dan pergaulan sehari-hari agar tidak menyimpang dari ajaran Islam dan terjerumus ke dalam maksiat, perbuatan dosa besar dan kecil. Maaf para yai dan ibu nyai, saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan tugas dan fungsi para mursyid ini mengawasi para murid-muridnya, berarti nanti akan membimbing, menggiring, ngemong, angon kalau itu hewan kepada murid-muridnya. Kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan tujuan, penyimpangan arah, bahkan menyimpang daripada kebenaran jalur yang semestinya harus ditempuh. Hari-hari ini para yai mungkin pernah mendengar juga beritanya bahwa di wilayah Jember ini sendiri kemarin terjadi satu insiden di tepi laut selatan sana. Mungkin itu wilayahnya Nyai Roro Kidul
Apa kira-kira yang datang ke sana tidak kula nuwun? Itu ada diberitakan sementara kelompok orang melakukan ritual di tepi laut. Kemudian terjadi musibah, ombak yang besar, tekaning bilai tan kinoyo ngopo, ora roh sangkan paraning bilai roh segarane ombake gede. Wakila dari 24 orang yang melakukan kegiatan itu 11 diantaranya menjadi korban wafat, korban meninggal. Setelah terjadi itu ternyata ada muncul berbagai macam komentar, tanggapan, penilaian dan lain sebagainya. Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi sekarang ini, maka berita itu begitu terjadi sepertinya terjadi di mana-mana. Karena di mana-mana juga telah mendengar beritanya. Namun ironisnya, kecepatan informasi itu terkadang tidak didukung dengan akurasi berita yang disebarluaskan. Oleh karena itu, sering kita ini dibuat bingung oleh berita-berita yang bermacam-macam, apalagi yang ternyata akibat berita itu ada pihak-pihak tertentu yang merasakan tersudutkan atau dirugikan. Salah satu yang ingin kami sampaikan dalam pemberitaan itu ada menyebut-nyebut tentang thariqah di sana. Nah, dari pihak yang punya kewenangan tentang hal ini, mungkin dia merasa begitu lebih cepat untuk menangani. MUI telah menanggapi kejadian tersebut, kemudian telah merekomendasikan beritanya ini kepada MUI di level yang lebih atas, bahwa salah satu butir rekomendasi itu menyebutkan antara lain yang dimaksud adalah agar MUI membuat aturan tata cara atau bagaimana istilahnya kegiatan yang dilakukan oleh thariqah. Sebenarnya hal ini tidak masalah. Namun ada pula kekhawatiran apabila nanti benar-benar direspon kemudian dibuat aturan pembatasan kegiatan atau tata cara kegiatan itu diatur oleh mereka, dikhawatirkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan yang ada. Oleh karenanya saya berharap nanti Subbiah Jember konsultasi dengan pihak MUI Jember ya untuk dibicarakan bersama agar langkah yang diambil nanti tidak justru menjadikan simpang siurnya berita dan keadaan yang justru tidak menentu. Dan seterusnya, misalnya itu harus diambil langkah itu, maka hendaknya pihak yang terkait juga dilibatkan, minimal diberitahu, diajak pertimbangan. Inilah termasuk tugasnya para mursyid terkait dengan hal tersebut dalam rangka antisipasi. Memang tidak mustahil para pengamal thariqah itu suatu saat melakukan tindakan di luar kontrol yang kemudian berakibat tidak semestinya. Namun demikian, menyikapi hal tersebut harus dengan penuh kehati-hatian. Maka untuk memperlengkap
peranan para mursyid ini agar tidak hanya tertumpu pada forum multaqo itu, baru para mursyid ini bisa memberikan petunjuk arahan kepada Jatman. Di Jatman Jawa Timur ini kami telah membentuk forum silaturahim Thariqah Muktabaroh masing-masing. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, Syadziliyah Tijaniyah masing-masing membentuk forum silaturahim, kemudian dengan agenda rutin mengadakan halaqah, membahas berbagai masalah yang muncul dan timbul pada saat itu. Demikian para yai yang kami muliakan, mudah-mudahan posisi dan kedudukan mursyid ini akan benar-benar menjadi berkah anugerah yang faednya nanti akan bisa merata bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kula kinten mboten kula panjang libaraken, atur kula cekap semanten. Mugi-mugi buku ingkang kita sajikan menika ingkang satosipun namung sambutan Rai Sedara Wusta, namun di belakang ada nyinggung tentang persyaratan mursyid, bukan ngajari, bukan gurui, namun sekedar niki nggih pengingat kemawon bagi kita masing-masing. Selebihnya kalau memang dapat diterapkan biar menjadi filter dan menjadi pagar agar kemurnian mursyid ini selamanya dapat terjaga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.